Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sulaiman, biasa dipanggil Agung. Saya santri Pondok Bait Al-Hikmah. Saya berasal dari kota Surabaya. Di video ini saya akan mendeskripsikan satu pahlawan yang bernama Sutomo. Sebelumnya, apa kalian tahu siapakah itu Sutomo? Rakyat Surabaya pasti banyak yang sudah tahu Sutomo, tapi biar lebih lengkapnya saya akan mendeskripsikan pada video ini. Sutomo atau yang lebih dikenal oleh Bung Tomo, beliau lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya. Beliau adalah tokoh yang paling penting pada masa itu, pada peristiwa 10 November 1945. Mungkin jika tidak ada beliau, kota Surabaya bahkan Indonesia sampai sekarang masih dikuasai oleh sekutu mungkin. Jadi pada masa itu ketika Jepang sedang menguasai Indonesia, Jepang menindas habis-habisan Indonesia, bahkan lebih parah daripada Belanda. Sampai pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, disitulah titik rendahnya Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Nah, pada tanggal itu Jepang sedang berada di titik rendah. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa sebab. Nah, akhirnya setelah Jepang menyerah pada sekutu tanpa sebab, sekutu datang ke Surabaya pada tanggal 27 Oktober 1945. Karena pada masa itu setelah pihak sekutu menang dari Perang Dunia Kedua atau sudah mengalahkan Jepang, maka sekutu menganggap Indonesia bahwa Indonesia adalah miliknya. Jadi pihak sekutu datang ke Surabaya atau Inggris atau sekutu. Tapi saya akan ngomong sekutu. Nah, ketika itu orang-orang yang ada di Surabaya sudah tahu jika sekutu datang ke Surabaya. Jadi orang Surabaya mempersiapkannya, tapi tidak dengan matang. Akhirnya orang Surabaya menyergap sekutu yang baru datang melalui jembatan merah, membuahkan hasil yaitu Jenderal Sekutu mati. Setelah itu sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya ketar-ketir. Kepada pihak sekutu. Karena itu Bung Tomo pun mengeluarkan pidatonya. Saudara-saudara rakyat Surabaya, saudara-saudara rakyat jelata seluruh Indonesia, kalian telah mengetahui bahwa Inggris telah mengeluarkan pamflet yang menyuruh kita untuk mengangkat tangan, menyuruh kita untuk menyerah, menyuruh kita untuk mengibarkan bendera putih. Maka perintahkanlah kepada presiden kita dan kepada mereka bahwa kita tidak akan menyerah sampai pada titik penghabisan kita. Kita harus mempertahankan negara ini selama banteng-banteng Indonesia masih berdarah merah, selama secari kain putih masih bisa selama secari kain putih dan merah masih bisa berkibar di negara ini, maka kita jangan menyerah. Merdeka, Allahu Akbar. Begitulah isi pidato Bung Tomo yang disingkat oleh saya. Intinya begitulah tokoh Bung Tomo. Jika kalian ingin tahu lebih lengkap, maka kalian harus berkunjung ke Surabaya, ada museumnya. Dan sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir Al-Jailani, biasa dipanggil Lai. Saya santri di Pondok Bait Al-Hikmah, Kota Pasuruan. Saya sendiri berasal dari Probolinggo. Saya akan mendeskripsikan
BJBR. Singkatan dari BJBR ini adalah Wijaya Bakal Uson. BJBR ini terletak di Kota Probolinggo, lebih tepatnya di Jalan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Di BJBR ini juga banyak tempat oleh-oleh. Di sini ada kolam renang dan juga ada patung kuda. Patung kuda di sini sangatlah besar dan kolam renangnya juga sangat bagus dan sangat bersih. Di sini pemandangannya sangatlah indah dan di sini juga ada wahana yang sangat keren dan sangat menarik. Itu ada sepeda gantung dan lain-lain. Jajanan di sini juga enak-enak loh. Di sini juga banyak spot foto-foto. Oleh karena itu, kalian harus ke sini. Kalau kalian ingin tahu lebih lengkapnya, datang aja ke sini. Pokoknya kalian jangan nyesel deh kalau datang ke sini. Itu saja deskripsi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Putra Fatiri, biasa dipanggil Rafa. Saya adalah santri SMP Baitul Hikmah Kota Pasuruan. Saya sendiri berasal dari Kota Bondowoso. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang tempat wisata yang akan menakjub, yaitu Kawah Ijen. Kawah Ijen terletak di perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi. Kawah Ijen terkenal dengan peristiwa yaitu Blue Fire. Jika kamu berkunjung ke Kawah Ijen, kamu akan disambut dengan keindahan bunga matahari dan rumputan yang sangat indah. Ketika kamu menaiki puncak, kamu tidak bisa menaiki kendaraan karena di situ tanjakannya terlalu tinggi. Kamu harus berjalan kaki dan berusaha untuk mencapai ke puncak. Tapi semua usaha itu akan terbayar dengan keindahan Blue Fire. Jika kamu ingin berkunjung ke Blue Fire, kamu harus berkunjung pada malam hari karena Blue Fire akan terlihat ketika malam hari. Jadi, jika kamu berkunjung ke Bondowoso, jangan lupa untuk berkunjung ke Kawah Ijen. Tidak jauh kok, cuma itu berapa kilometer. Sekian, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Naufal, biasanya dipanggil Naufal. Dan saya sekarang berada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Dan saya berasal dari Kota Pasuruan. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang alun-alun Kota Pasuruan. Alun-alun Kota Pasuruan terletak di Kota Pasuruan dan terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid. Apakah kalian tahu alun-alun Kota Pasuruan? Alun-alun Kota Pasuruan itu adalah salah satu alun-alun yang terkenal dengan payung Madinah. Kalian tahu nggak, di dalam alun-alun Kota Pasuruan terdapat playground untuk anak-anak, dan di sekitar alun-alun Kota Pasuruan terdapat pertokoan besar yang menjual makanan, minuman, baju-baju, sembako, dan alat rumah tangga yang sangat menggiurkan untuk beli. Jadi itulah gambaran dari alun-alun Kota Pasuruan. Jika kalian ke alun-alun Kota Pasuruan, jangan lupa ke alun-alun Kota Pasuruan. Jika kalian ke Kota Pasuruan, jangan lupa ke alun-alun Kota Pasuruan. Nah, itulah deskripsi tentang alun-alun Kota Pasuruan dan sangat seru dan indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hasan dari Kota. Saya berasal dari Jember. Kali ini saya akan mendeskripsikan makanan Jember, yaitu suwir. Jember adalah salah satu kota penghasil tembakau dan tape singkong. Jember memiliki makanan khas, yaitu suwir. Suwir terbuat dari tape singkong yang diolah sedemikian rupa. Suwir memiliki bentuk
yang beragam seperti silinder, balok, dan lain-lain. Suar-suwir memiliki rasa yang manis. Rasa yang manis dari suar-suwir dihasilkan oleh rasa buah yang ditambahkan ketika membuat suar-suwir. Suar-suwir memiliki sensasi seperti memakan coklat tapi memiliki tekstur seperti dodol. Jika kalian ke Jember, jangan lupa untuk membeli suar-suwir karena suar-suwir adalah salah satu oleh-oleh Jember. Jika kalian ke Jember tapi tidak membeli suar-suwir, rasanya seperti ada yang kurang. Jadi jangan sampai lupa untuk membeli suar-suwir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kifi Koridali. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Kifi. Saya adalah santri Pondok Pesantren Baik Al-Hikmah. Di sini saya akan mendeskripsikan wisata Taman Safari Indonesia di Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, apakah kalian tahu wisata Taman Safari Indonesia? Nah, wisata Taman Safari Indonesia adalah wisata yang berisikan banyak flora dan fauna, wahana-wahana yang seru, dan pertunjukan yang seru. Flora dan fauna di sana berasal dari puluhan negara, seperti kanguru, gajah, merak, citah, tikus raksasa, singa, harimau, dan banyak lagi. Dan untuk wahananya ada macam-macam seperti membongkar, ATV, berenang, dan bus terbang, naik onta, dan lain-lain. Untuk pertunjukannya seru-seru juga kok, seperti pertunjukan gajah yang pintar, atraksi lumba-lumba yang melompat-lompat, atraksi manusia dijatuhkan dari tempat yang sangat tinggi di Temple of Terror, dan masih banyak lagi. Dan untuk makanannya jangan khawatir, enak-enak pokoknya. Nah, gimana? Seru kan wisata Taman Safari Indonesia? Kalian kalau ke Perigen, ajak teman-teman dan keluarga untuk pergi ke Taman Safari Indonesia. Kurang rasanya kalau enggak ke Kabupaten Pasuruan tapi enggak ke Taman Safari. Tiketnya murah kok, santai. Udah, itu aja deskripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.